Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus dikebut menjelang 2024. Percepatan pengerjaan infrastruktur fisik mengingat tahun 2024 Presiden Joko Widodo ingin mengadakan upacara bendera 17 Agustus di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Perkembangan infrastruktur fisik yang sedang dilakukan di lapangan saat ini adalah land clearing, land consolidation, dan finalisasi bendungan Sepaku Semoy. Saat ini juga sudah dimulai pengecoran pondasi untuk Istana Negara. Adapun proyek yang sudah rampung saat ini adalah rumah pekerja IKN yang mampu menampung ribuan pekerja. Selanjutnya, progres pembangunan IKN Nusantara ialah pembangunan jalur-jalur logistik. Jalur logistik menjadi penting dalam transportasi material pembangunan untuk selanjutnya. Adapun mengenai skema anggaran pembangunan IKN Nusantara, ia menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hingga 2024 akan bertumpu pada APBN. Namun diharapkan hingga tahun 2025 pembiayaan dari non-APBN akan mengambil porsi utama yakni 85%. Pembiayaan dari sektor swasta ini antara lain meliputi public-private partnership, termasuk user payment ataupun availability payment. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan jaminan dukungan pembangunan sebagian maupun viability gap fund. Selanjutnya, partisipasi perusahaan seperti investasi BUMN dan sektor swasta hingga penunjukan BUMN oleh pemerintah. Kemudian skema pembiayaan internasional yakni hibah atau pembiayaan untuk Green City dan Smart City melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan lembaga internasional. Terakhir, skema pembiayaan kreatif yakni blend financing, funding, carbon trading, dan filantropi. Untuk skema pembiayaan melalui carbon trading, Bambang mengatakan memiliki potensi yang tinggi karena IKN Nusantara memiliki 65% dari total area 256.000 hektar yang dapat difungsikan sebagai carbon sink. Sehingga tahun 2045 IKN Nusantara dapat mencapai situasi karbon netral, imbuhnya. Bambang juga menjelaskan peluang investasi di IKN Nusantara. Beberapa sektor yang diminati investor diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan bangunan-bangunan komersial termasuk juga bangunan-bangunan untuk hunian. Namun jika bicara investor, sepertinya saat ini masih memiliki keraguan. Walaupun Presiden Joko Widodo telah berulang kali menunjukkan keseriusan pembangunan IKN Nusantara, pengusaha ternyata masih ragu dengan proyek tersebut. Jokowi telah menerangkan bahwa IKN bukanlah proyek jangka pendek, tetapi akan berlangsung 10 hingga 15 tahun mendatang. Tak hanya sekali, Presiden Jokowi mengunjungi lokasi IKN dan mengabarkan progres pembangunan IKN ini. Bahkan juga Presiden telah memberi kepastian dan jaminan kemudahan berusaha di IKN dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian izin berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN Nusantara. Peraturan pemerintah yang terdiri dari 7 bab dan 73 pasal itu mengatur soal pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN Nusantara. Fasilitas investasi yang diberikan kepada investor di IKN diantaranya jaminan pemanfaatan lahan dengan HGU sampai 190 tahun, pengurangan pajak penghasilan bahkan sampai 100%, hingga soal penggunaan tenaga kerja asing pun diberikan karpet merah. Lalu, mengapa pengusaha masih ragu? Adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama itu biaya logistik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan, Kadin Beni Sutrisno, mengungkapkan, isu logistik jadi salah satu tantangan utama berinvestasi di IKN. Meski ia merespon positif langkah Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah. Ia pun menyinggung masalah biaya produksi lain seperti tarif listrik dan air. Sementara populasi di IKN masih sedikit dibandingkan Pulau Jawa. Padahal lanjutnya manufaktur subsektor barang konsumsi mengandalkan pasar yang besar.
Yang kedua, populasi kecil. Masalah populasi yang masih sedikit juga disorot oleh Direktur Strategi Konsultani Knight Frank Indonesia, Sindiani Adinata. Menurutnya, membangun mall atau pusat perbelanjaan di IKN pada awal proyek IKN masih terlalu berisiko, sebab populasi adalah penggerak utama permintaan. Sementara yang baru akan menempati IKN adalah masih sebagian IKN, sehingga untuk tahap awal yang dibutuhkan IKN adalah keberadaan bisnis retail pendukung, bukan mall. Meski dia tak menapik, keberadaan pertambangan di sekitar IKN bisa jadi peluang untuk menopang permintaan, meski hanya musiman, seperti akhir pekan. Kemudian konsistensi regulasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani menyoroti konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang berlaku. Sebelumnya, meski Presiden dan yang lainnya mempromosikan proyek IKN, isu keraguan investor telah mencuat. Merespon hal itu, Presiden Jokowi mengaku kaget ada pihak yang masih ragu soal IKN. Ia menegaskan pembangunan IKN terus berlangsung dan pengerjaan fisik terus berjalan. Ia juga memastikan bangunan-bangunan yang ada di IKN akan langsung ditempati setelah selesai dibangun. Hal itu agar keramahan di IKN terwujud.